semuanya, semoga tetap sehat dan juga pastinya semangat meskipun masih di rumah aja. Karena kondisinya masih pandemi, apalagi masih PPKM, jadi tetap harus di rumah aja, tapi tetap harus semangat dan juga produktif. Baik, senang sekali pastinya di kesempatan kali ini saya Nabila Arin boleh menyapa sedulur Ngangsu yang hari ini pastinya menyaksikan podcast Ngangsu edisi yang pertama. Nah, mungkin juga penasaran nih sedulur Ngangsu, apa sih itu podcast Ngangsu? Kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi, dan pastinya di kesempatan kali ini kita akan mengajak para sedulur Ngangsu untuk boleh ngobrol, berbincang babakan gesang sansoyo urip. Nah, sedulur Ngangsu semuanya, pastinya Ngangsu kali ini juga merupakan podcast Komsos Paroki Klepu yang mengajak para sedulur Ngangsu untuk boleh mengetahui seputar Paroki Klepu dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Kita tahu banyak adaptasi juga termasuk dalam kegiatan peribadatan, juga pastinya ada berbagai macam adaptasi yang kami juga yakin pasti menimbulkan kerinduan tersendiri bagi para sedulur Ngangsu. Tapi tenang, jangan khawatir, di podcast kali ini semoga bisa mengobati kerinduan dari sedulur Ngangsu semuanya. Termasuk kita juga tentunya akan mengajak para sedulur Ngangsu di edisi yang pertama kali ini, kita akan mengajak sedulur Ngangsu untuk boleh berkenal lebih dekat dengan sosok Romo baru di Paroki Klepu yang barusan saja ditahbiskan pada tanggal 29 Juli 2021 kemarin di Seminari Santo Paulus Kentungan, bertepatan juga dengan perayaan Santo Petrus dan Paulus. Sekaligus ini merupakan kesempatan spesial karena merupakan podcast edisi yang pertama, sekaligus akan diresmikan dan di-launching dari podcast Paroki Klepu Komsos Pepa. Penasaran seperti apa? Kita akan menyapa terlebih dahulu pastinya di kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena sudah bersama dengan saya ada Romo Dedi. Romo, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat Romo ya? Sehat selalu. Bahagia pasti Romo? Bahagia. Harus Romo, biar imunnya terus meningkat ya. Iya, pastinya. Baik, pastinya. Romo, ini kondisi pandemi pasti kan banyak penyesuaian Romo ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin tadinya bisa secara offline, akhirnya sekarang kegiatan dialihkan ke online. Lalu sekarang gimana Romo? Kesibukannya dalam memberikan pelayanan kepada umat, kemudian untuk kegiatan-kegiatannya, seperti apa Romo adaptasinya? Sejauh ini misa offline ditiadakan, jadi misa online di Paroki Klepu hanya sekali, jadi Minggu jam 8 lewat Komsos Pepa. Silahkan bagi sedulur Ngangsu kalau mau ikut misa online di Klepu bisa setiap Minggu jam 8. Tetapi untuk pelayanan sakramen pengurapan orang sakit, sakramen ibadat layon atau yang telah meninggal itu bisa dilakukan secara live streaming ataupun offline di rumah duka. Jadi kami bisa melayani walaupun dengan pembatasan 15 orang atau 20 orang ataupun lebih dari atau kurang dari itu gitu. Jadi masih berjalan semua. Masih berjalan walaupun memang harus ada adaptasi Romo ya. Nggak bisa ketemu langsung nggak apa-apa, masih bisa menyaksikan melalui streaming. Termasuk ini harapannya dengan ada podcast Ngangsu ini bisa menjadi obat untuk kerinduan Romo ya. Mungkin yang kangen ngobrol bareng, pengen bahas segala macam seputar kegiatan katekesi dan sebagainya, bisa nanti kita akan bahas bersama. Baik Romo, ini mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh kita kenalan dulu sama Romo Dedi ya. Romo ini mungkin boleh dikenalkan nama lengkapnya siapa Romo, kemudian berasal dari mana, sampai kita sekarang ini boleh berjumpa dengan Romo di Paroki Klepu. Silakan Romo. Sedulur Ngangsu, perkenalkan saya Gregorius Primadidi Saputro, bisa dipanggil Romo Dedi. Saya berasal dari Paroki Margani Sekalasan dan ditahbiskan di Seminari Tinggi Kentungan tanggal 29 Juni 2021 oleh Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Lalu per 1 Agustus nanti saya secara resmi di surat keputusan dari uskup itu akan berkarya dan sudah tinggal di Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Maka inilah saya, vikaris parokial Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Salam kenal. Oke, salam kenal Romo Dedi. Ini artinya nanti kalau umat di Paroki Klepu atau juga mungkin umat di luar Paroki Klepu yang berkunjung ke sini, barangkali akan sering bertemu sama Romo ini ya. Jadi nanti silahkan kalau mungkin barangkali ikut misa online, siapa tahu pas bareng sama Romo Dedi di Paroki Klepu. Baik, Romo tadi kalau ngomongin dari asalnya dari Kalasan Romo ya sampai ke Klepu ini artinya kayak ujung ke ujung Romo ya. Dari ujung mana timur Romo ya
sekarang ditugaskan di ujung barat. Baik. Tapi Romo, mungkin kita juga boleh tahu karena kita melihat sosok Romo Dedi ini sebagai seorang Romo milenial. Kalau boleh tahu Romo, tempat tanggal lahirnya barangkali di mana, kemudian mungkin boleh diceritakan sedikit Romo kemarin perjalanan menempuh pendidikan sampai dengan dihabiskan menjadi Romo seperti apa? Oke, saya lahir di Sleman tanggal 13 Maret 1992. Lalu pendidikan saya sebagai calon imam saya tempuh selama 14 tahun. Jadi tahun 2007 saya masuk ke Seminari Mertoyudan 4 tahun. Lalu lulus dari Seminari Mertoyudan, saya di tahun orientasi rohani Jambi 1 tahun. Setelah itu di Kentungan 4 tahun, dari studi filsafat sampai teologi 4 tahun. Setelah itu selesai, saya melanjutkan tahun orientasi pastoral setahun di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Lalu setelah itu saya diutus belajar ke Roma, Italia 3 tahun untuk belajar teologi. Setelah selesai, lulus dan bisa mendapatkan sertifikat dari Roma, akhirnya saya pulang ke Kentungan, lalu menjalani liburan selama 3 minggu dengan keluarga. Setelah itu saya masa pra-diakonat dan diakonat di Santo Petrus Canisius Wonosari Gunung Kidul selama hampir 9 bulan. Lalu tanggal 29 Juni saya ditabiskan menjadi imam projo Keuskupan Agung Semarang. Jadi selama 14 tahun saya menjalani formasio dan 29 Juni yang lalu saya dilahirkan menjadi imam Keuskupan Agung Semarang. Baik, artinya kurang lebih 1 bulan Romo ya, sudah belajar secara resmi menjadi Romo di Keuskupan Agung Semarang. Baik, Romo perjalanannya luar biasa juga sampai akhirnya hari ini boleh berkarya di paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu. Romo ngomong hobinya apa sih, Mo? Hobi saya itu ada beberapa. Waduh. Pertama, kalau hobi kan berarti dilakukan saat waktu senggang ya. Yang pertama adalah nonton film. Waduh. Penggemar Netflix. Netflix kan ya Pak. Netflix pertama nonton film. Lalu yang kedua main musik ataupun dengerin musik. Wah. Lalu yang ketiga saya itu senang jogging pagi. Kalau ini bangun pagi jogging atau sepedaan. Waduh. Maka kalau mengisi waktu luang dengan hal-hal yang menyehatkan dan menyegarkan sehingga imun tambah baik sehingga sehat terus. Happy juga pasti namanya. Film favoritnya apa Romo? Sekarang saya masih menunggu sesi yang terbaru Casa del Papel. Waduh. Ini ya mungkin buat para sedulur-sedulur yang juga hobi nonton bisa nih tuker-tukeran referensi film sama Romo Dedi. Tapi ngomong tadi menarik juga kalau Romo Islam bermusik, ini Romo biasanya pegang alat musik apa Romo? Saya sampai sekarang masih memegang alat musik violin. Oh violin, oh baiklah. Gimana nasib saya Romo ya, yang nabur kendang aja fals. Agak minder nih sama Romo Dedi ya. Oke, barangkali juga besok kalau kondisinya baik, Romonya siapa tahu bisa sepedaan bareng, jalan sehat, lari-lari bareng sama para sedulur ngasuh kalau kondisinya baik nantinya. Oke, Romo, ini mungkin tadi diceritakan Romo lahir di Kalasan Romo ya, di Kabupaten Sleman, masih sama-sama Sleman. Mungkin Romo bisa diceritakan Romo ini berapa bersaudara sih, atau mungkin apakah anak tunggal atau bagaimana? Silakan Romo. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak saya putri namanya Nova, selisih 1 tahun, dan adik saya juga putri namanya Fani. Maka kami 3 bersaudara. Maka kalau di Jawa itu ada pancuran Kak Sendari. Jadi anak Sekerto sudah duluan di Jawa. Tapi karena pembaptisan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Lalu saya dari keluarga yang sederhana, biasa-biasa saja. Bapak ibu saya Pak Santoso dan Bu Sita sekarang ada di Temanggal, Kalasan di sana. Lalu bapak seorang PNS, ibu rumah tangga. Dan di sana sudah dengan cucu-cucunya yaitu Nathanael dan Joshua. Maka saya masuk seminari, anak lanangnya hilang, anak putranya itu sudah dipersembahkan pada gereja, ada penerusnya yaitu ponakan cowok-cowok semua. Oke. Udah punya 2 ponakan, kamu berarti ya. Artinya juga pasti Bapak Ibu ya wis iki anak anakku go Gusti ya. Buat pelayanan di gereja, terus aku butuh gue. Oke Romo, baik ini tadi ya
pancuran Kapet Sendang, dua-duanya berarti kakak, adik, semua cewek. Romo ada satu-satunya putra, Bapak Ibu ya. Baik, Romo, ini mungkin kan suatu hal yang menarik ya ketika Romo adalah satu-satunya putra di keluarga. Barangkali juga Bapak Ibu pasti kan kalau kita ngomong anak lanang ini biasanya digadang-gadang gitu Romo ya, diarep-arep sing dadi ABCD gitu kan Romo. Mungkin Romo bisa cerita awalnya akhirnya mendapatkan panggilan sebagai untuk menjadi seorang Romo, melayani umat. Awalnya bagaimana Romo? Kemudian apakah orang tua memberikan dukungan atau mungkin juga ada satu dua batu sandungan yang ditemui selama perjalanan Romo? Awalnya dari jubah putih. Jadi dulu para Romo yang berkarya di Paroki Marganik Sekalasan, kalau pelayanan di wilayah saya Temanggal itu menggunakan motor Mega Pro. Waduh, bahannya digulung. Lalu sampai ke kapel wilayah, jaket dibuka dan jubah tergerai kan. Waduh, ada sinar-sinar nggak itu? Sebagai anak kecil melihat jubah seperti itu, aku pengen jadi kalau kayak gitu. Saya pengen jadi seperti itu. Lalu efeknya kalau saya tugas misinar itu memilih jubah yang paling baik dan paling pas dan melepaskan terakhir. Itu mimpi anak kecil. Lalu saat saya sekolah di SMP PL 1 itu agak tidak menggema panggilan. Saya punya impian lain. Dulu setelah dari SMP PL 1 Yogyakarta, saya itu pengen masuk kalau enggak di SMA De Brito, Vanlit atau SMA 8. Jadi sudah tryout, tinggal masuk, tinggal bayar. Tapi semua berubah saat saya ada rekoleksi di Sangkal Putung Klaten. Saat itu ada rekoleksi dengan tema UMI. Lalu apa mimpi-mimpimu? Dan muncullah mimpi-mimpi waktu kecil itu. Setelah itu aku jadi pengen nyanyi yuk, tadi Romo. Lalu itu dibaca oleh Romonya, pembimbing Romo Doni. Saya dipepet kan. Habis ini untuk seminari Mortoliden aja. Akhirnya entah kekuatan yang menggerakkan dari mana, sekeluar dari gerbang Sangkal Putung, saya itu ngomong ke bapak saya, Pak, nek aku mau seminari piye? Pak, kalau aku masuk seminari bagaimana? Bapak saya kaget. Saya juga nggak terlalu optimis diizinkan karena masuk Vanlit saja bapak saya udah ngomong gitu. Alah, opo isole urip asrama wis mbok-mboken gitu. Apa bisa masih dengan keluarga dekat gitu. Akhirnya ya sudah dibiarkan. Akhirnya bapak yang semangat mencari surat-surat persyaratan. Akhirnya proses berjalan dan saya diterima. Dan akhirnya dari rekoleksi panggilan itu saya bisa untuk masuk ke seminari dan melanjutkan formasi tadi selama 14 tahun. Itu cerita sangat singkat. Baik, artinya ini mimpi kecil yang akhirnya kembali terbuka ya Romo ya, mendapatkan kesempatan kok dilalahnya. Waduh, kok yang mendapatkan dukungan dari Romo dan juga dari orang tua. Artinya Bapak Ibu juga mensupport Romo ya, mensupport untuk Romo menjadi pelayan gereja, melayani umat dengan menanggapi panggilan sebagai seorang Romo. Baik, luar biasa sekali. Keingat dulu waktu kecil melihat jubah gitu ya Mo ya, sebagai sesuatu yang wah kok keren. Ternyata itu adalah sebuah awal dari panggilan jadi seorang Romo. Baik, Romo, mungkin ini Romo kalau boleh dibilang, apakah ini artinya ini penugasan yang pertama Romo ya, di Paroki Klepu ini Mo ya? Pernah kebayang nggak mau mendapatkan tugas di Paroki Klepu? Padahal kan kalau tadi Romo cerita ya Mo sudah sempat juga sekolah di Roma. Biasanya mungkin apakah dulu sempat terpikir akan ditugaskan di tempat yang jauh, kemudian akhirnya saat ini tugas yang pertama Romo di Paroki Klepu. Pernah terbesit nggak Mo sebelumnya? Di Paroki Klepu pernah sedikit dulu, enak ya di paroki iki. Cuma seperti itu, tapi tidak sampai ketoknya aku sesuk batas bisa nih Klepu itu nggak ada. Baik. Tapi artinya Romo sebelumnya juga udah sering kesini ya Mo ya? Iya, beberapa kali kesini. Dengan jumlah umat di Paroki Klepu kurang lebih ada 9.000 umat Romo ya. Kira-kira bagaimana Romo? Apakah sudah punya target-target atau dalam artian punya suatu rencana untuk bisa merangkul umat yang ada di sini? Mungkin seperti apa Romo? Sebagai imam baru dan juga pengalaman parokial yang masih bisa dikatakan masih jauh, masih sangat timur ini, saya merasakan senang tentunya dipercaya oleh Bapak Uskup untuk menemani Romo Ratmo dan Romo Jarot di paroki sebesar ini. Maka sebuah hal yang menyenangkan hati dan membuat saya semangat. Lalu bagaimana saya membawakan diri dan membawa misi Yesus yang saya bawa sampai hari ini? Saya tuh masih ingin memberikan apa yang menjadi
moto tahbisan saya. Oke, apa itu? Damai sejahtera bagimu. Di mana saya sebagai imam baru tentunya menemani dan juga membimbing umat semuanya dari pia sampai piul, dan saya bisa hadir berjalan bersama dan akhirnya membuat umat itu semakin semangat dan semakin bisa dekat dengan gereja, dan akhirnya mereka umat semua terutama di paroki Klepu semakin menemukan Yesus dalam segala panggilan dan kegiatan apapun yang mereka lakukan. Oke, baik. Menjumpai Yesus dalam kegiatan apapun yang mereka lakukan, Romo ya. Tapi Romo, kalau kita bicara soal paroki Klepu, menurut Romo nih, apa sih Romo yang menjadi menarik dari paroki Klepu? Paroki Klepu adalah paroki yang tradisinya tua, umurnya 91 atau 92 ya? 91, 92. Jadi sudah lama tradisi, sudah tua, dan paroki Klepu bisa menjadi salah satu, kalau kita mau melihat sejarah keuskupan, salah satu paroki yang menjadi awal iman bertumbuh. Maka harapannya tentu tradisi itu dilanjutkan dan bisa menjadi salah satu penggerak atau memunculkan iman-iman yang sungguh bisa terlibat dalam masyarakat dan gereja. Oke, artinya juga harapannya semakin banyak panggilan yang muncul di paroki Klepu ini ya, Romo ya. Oke, baik. Romo, ini kalau kita melihat kondisinya masih pandemi, Romo, ini sudah hampir 1,5 tahun kita menghadapi pandemi. Kita berharap segera selesai, tapi kita belum tahu kapan akan berakhir. Apalagi sekarang kita melihat di Jogja sendiri angkanya cukup tinggi, Romo ya. Kemarin 1 hari rinduan untuk bertemu, karena bagi saya pertemuan tidak bisa digantikan dengan online. Maka harapannya nanti kalau seandainya sudah membaik dan dari keuskupan sudah melonggarkan peraturan, dari pemerintah sudah melonggarkan peraturan, kita kembali menggairahkan lagi kehidupan menggereja, dan pada akhirnya semua bisa aktif di wilayah stasi atau di paroki Klepu ini, sehingga masih ada iman yang bisa menggerakkan hidup harian kita. Oke, baik. Artinya Romo, kalau kita berbicara, mungkin umat juga ingin kembali terlibat dalam kegiatan pelayanan. Sekarang ini yang terbaik adalah dilakukan di rumah, Romo, berarti ya. Tetap di rumah, dan juga pastinya dengan kita tetap produktif di rumah, mungkin tidak bertemu sementara, itu juga menjadi salah satu cara untuk mempercepat kembali kondisinya segera membaik, Romo ya. Baik, Romo, dan satu mungkin sebelum kita nanti akhiri obrolan ini, Romo, ini adalah edisi pertama dari podcast Ngangsu, ngobrol babagan pisang sansaya urip. Romo, apa yang akhirnya membuat Romo untuk terdorong membangkitkan semangat barangkali pelayanan, mengobati kerinduan melalui podcast ini, Romo? Harapannya nanti podcast kedepannya seperti apa, Romo? Dan mungkin Romo juga ingin mengajak umat untuk terlibat di edisi-edisi berikutnya, Romo, silakan. Sedulur Ngangsu, ini adalah cara pewartaan modern menemukan Allah dalam online, dalam media sosial maupun dalam YouTube dan lain sebagainya. Maka ini menjadi sarana yang baik untuk berkatekese, berbagi cerita, ataupun saling meneguhkan sesama umat Kristiani. Maka mari tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian ketahui seputar gereja, sakramen, atau iman Katolik. Contohnya, Romo, saya ingin tahu apa artinya Natal bagi kita di masa pandemi. Nanti mungkin tim Komsos bisa memberikan ide-ide tertentu. Atau kalian, anak-anak muda, datanglah ke paroki beberapa yang tertarik untuk terlibat dalam Komsos Pepak, sehingga ada banyak umat yang bisa membantu secara pemikiran ide ataupun tenaga di paroki Klepu ini. Maka harapannya podcast ke depan ada katekese ataupun ada wawancara dengan pihak-pihak atau orang yang inspiratif, ataupun ada cerita yang bisa meneguhkan umat Kristiani secara khusus saat pandemi seperti ini. Gitu. Oke, baik. Artinya para sedulur Ngangsu ini bisa memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, Romo ya. Silakan mungkin yang pengen memberikan idenya, pengen tahu topik apa yang mau dibahas, ditulis langsung di kolom komentar di YouTube Komsos Pepak ya, langsung ditulis. Mungkin barangkali ada yang nanya nih, Romo kalau bisa online di rumah tuh caranya yang benar bagaimana sih? Itu juga bisa, Romo ya. Dan kadang saya kalau lagi bisa di rumah kan emang beda ya, mau kadang ketiduran masalahnya atau nyambi. Itu mungkin yang juga perlu mungkin satu saat kita bahas bersama, Romo ya. Apa mungkin juga penasaran para sedulur Ngangsu, kira-kira ada juga suatu saat nanti barangkali ada
teman-teman muda yang juga masyarakat inspiratif atau punya karya luar biasa juga bisa nanti menginspirasi para saudara-saudara lainnya untuk bisa produktif walaupun di rumah aja gitu Romo ya. Baik Romo, mungkin terakhir harapannya apa Romo dengan adanya podcast ini, kemudian harapannya untuk para pelaku seperti apa supaya kita juga menjadi bagian dalam upaya pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Harapannya pertama, dengan di rumah saja imun kita tentu menjadi lebih baik dengan mendengarkan sapaan iman, sehingga podcast ini meneguhkan iman kita, dan pada akhirnya dengan imun yang baik dan iman terjaga, kita aman dari bahaya COVID-19 dan bahaya dari kemunduran iman yang mungkin tidak bisa kita temui sebelum COVID, dan ini menjadi kebiasaan baru. Sehingga imun terjaga, iman terjaga, dan kita semua aman, dan kita dukung podcast Tongsos Pepak Ngamsu ini supaya bisa ada edisi-edisi berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu buat Romo Dedi. Jadi wajib iman, aman, imun namanya. Itu wajib hukumnya. Baik, terima kasih Romo Dedi buat obrolannya asik di podcast edisi pertama kali ini. Pastinya kita berharap nanti di edisi berikutnya dalam podcast Ngamsu kita bisa mengajak para seluruh Ngamsu semuanya untuk boleh terlibat. Silakan sekali lagi mungkin yang pengen menuliskan idenya atau pengen kita bahas topik seputar apa kegiatan gereja, katekese dan sebagainya, langsung tuliskan di kolom komentar Komsos Pepak. Siapa tahu nanti topik yang dituliskan oleh sedulur Ngamsu bisa kita bahas di podcast Ngamsu edisi berikutnya. Yang jelas tadi wajib iman, wajib aman, wajib imun. Dan jangan lupa temukan Tuhan dalam setiap kegiatan yang sedulur Ngamsu lakukan. Terima kasih, salam sehat selalu, jangan lupa pakai prokes, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan dan juga batasi mobilitas. Salam sehat dan berkah dalam.